Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya juala kita masih diberikannya usia, kesehatan badan, dan yang paling penting Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sebarataan untuk selalu berniat dan berusaha melakukan kebaikan, mulai bangun guring ya, karena ada yang dikerjakan lagi siang harinya sampai sore harinya sampai malamnya, dan mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah terus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di untuk sangat senang sekali ya berhadapan lawan pihak dalam artian tapi bukan mengkritikkan yang lain, mengkritikkan yang lain. Ada beberapa majelis lain belum ya, cuma yang paling banyak di sini, cuma yang paling banyak orang di sini, itu sebuah kebanggaan banget. Yang lain banyak juga, tapi di sini lebih banyak lagi. Berarti semangat bagian yang luar biasa, ya, semangat bagian yang luar biasa. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Jadi semalam ya, kasih gambaran ya, kita sebagai orang Islam ya, kita sebagai orang Islam harus berusaha ya selalu bahagia dalam keadaan apapun. Semalam yang namanya orang Islam, yang namanya orang beriman itu selalu dikenal dengan ketenangannya, kebahagiaannya, bahkan dalam keadaan sesulit apapun ya dia bisa masih tetap mengucapkan alhamdulillah. Jadi sebenarnya orang penting perlu ya, sebenarnya orang perlu punya perasaan yang seperti itu ya, karena dari segi kehidupan manusia ini dipastikan akan mengalami kesulitan. Walaqad khalaqnal insana fi kabad ya, yukabirul hayat. Manusia itu memang sudah settingannya akan bergulat dengan kesusahan ya, dia akan melakukan ini, melakukan itu, dan menjalani ini dan menjalani itu. Dia akan mengalami beberapa kesusahan. Cuma agama kita menyarankan atau menyuruh agar tetap bahagia di keadaan apapun, dalam keadaan apapun ya, bisa nggak bahagia itu dikumpul? Ini orangnya kekuyuhan tapi bahagia itu bisa. Bahkan kesakitan tapi bahagia itu bisa. Sakit banget tapi bahagia. Apa contohnya kira-kira? Orang tadi kesakitan tapi sangat campur rasa bahagia itu ada, tapi di sisi lain dia kesakitan ada. Itu laki yang tidak khawatir di dunia dia khawatir. Ketika seorang perempuan melahirkan itu campur tuh rasa sakit luar biasa. Cuma di sisi lain dia bahagianya luar biasa juga. Ya, dia bahagianya luar biasa karena punya anak. Ya, karena punya anak. Satu sisi kesakitan, tapi di sisi lain dia punya kebahagiaan. Nah kita terkadang dalam kehidupan itu yang begitu. Ada kesusahan yang harus dilalui. Ya, ada kesedihan keadaan yang tidak kita inginkan harus kita lalui. Cuma kalau ya settingannya juga hati tadi tetap merasa bahagia dan tetap mengucapkan alhamdulillah. Nah kalau kita amati kitab tasawuf itu sampai di level seorang ulama itu dan semalam diamputasi kakinya, tapi tetap mengucapkan alhamdulillah. Yang disisakan Tuhan lebih banyak daripada yang diambilnya. Atau di sisi lain orang juga mengisahkan dan beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, orang yang sudah kada punya tangan, kada punya kaki, ya matanya buta, kemudian mengharapkan itu cuma dikasih makan orang aja, ya bila dikasih makan orang nanti bisa bertahan hidup, tapi yang diucapkannya masih alhamdulillah, ya masih alhamdulillah, masih bisa ingat lawan Tuhan, masih bisa beribadah lawan Tuhan, ya masih bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adapun masalah nyawa, jadi masalah nantinya diambil atau tidaknya salah Tuhan aja lagi. Tapi sekarang ini masih ya, ketika masih ingat lawan Tuhan, ketika masih ya bisa beribadah lawan Tuhan,
muslimin karena banyak urusan tuh, banyak gawian, banyak uyuhnya, ya sebenarnya anu pun mengalami itu. Jadi kalau uyuh kemudian bertambah pikiran kacau pulang, nah itu kan kada nyaman lalu hidup, ya kada nyaman lalu hidup. Yang bisa kita atur pikiran kita, ya kemudian kita merasa bahagia. Adapun keadaan kita itu sudah silih berganti turun naik, ya nyaman susah itu pasti akan dilalui oleh semua manusia. Bahkan kalau kita membaca Safahat min Sadril Ulama, ada sebuah kitab Safahat min Sadril Ulama. Jadi betapa uyuhnya ulama-ulama bahari juga. Jadi mereka mengalami hal yang sangat-sangat luar biasa. Jadi biarpun merasa uyuh atau merasa kada nyaman hidup, tapi yang dirasakan mereka pun lebih daripada itu, ya lebih daripada itu. Jadi jadi sendiri sempat aku itu dalam artian orangnya alim benar, tapi mencari gawe kada dapat, mencari gawe kada dapat, ya bahari kada sedang menuai ini belum mencari gawe ini mengambil sampahnya kita dapat duit ya bisa, ya mengambil sampah mengutiki kaleng-kaleng aja sudah bisa dapat bahari kada, ya bahari sampai dari sini aku terpaksa menjual kalau bahasa kitanya kayu-kayu rumah, jadi di sebelah rumah dirumbuh dijuali ininya tuh pengarannya perabot-perabotnya tadi saksiannya, kemudian habis itu duit bisa makan tadi pulang, nah kesana pulang yang sebelahnya pulang yang diambil karena namanya kalau diambil kayunya telah kalau dijual saking bertahan untuk hidup sampai kada lagi kamar aja gitu kan sudah pasrah lagi nih apalagi kena apa namanya keadaannya nih sebuah kamar aja lagi yang lain sudah habis keberadaan karena dijual. Nah untungnya kena pulang sejarahnya itu sendiri ada datang raja yang utusan raja kemudian membawa baju jadi kemudian membawa duit dan mengatakan raja memanggil pian, ya raja memanggil pian dan silahkan pian beli makanan, ini baju sudah siap untuk menghadap raja. Usahanya diangkat jadi qadhi, ya diangkat jadi hakim tertinggi, tapi perjalanan hidupnya uyuh, ya perjalanan hidupnya sangat-sangat uyuh sekali, ya sangat-sangat uyuh sekali. Jadi hampir kemana lagi nih, ya kemana lagi anunya kalau ini diam ada rumah lagi, rumah sudah di sini bolong karena dijual. Tapi itu perjalanan hidup, ya itu perjalanan hidup manusia ulama besar. Atau ada juga yang kayak gini sudah dapat pekerjaan tapi uyuhnya luar biasa pekerjaan. Jadi kalau dia dapat pekerjaan kemudian uyuh benar perasaannya, ada juga ulama zaman bahari itu yang uyuh benar pekerjaannya. Nah dari sini aku tuh diisi mama lagi, kemudian diisi anak bibinya lagi, dan seorang lakian aja dan seorang laki yang mencari nafkah. Untungnya ada gawian, cuma gawiannya berat-berat, ya gawiannya berat-berat dalam artian nulis. Cuma target nulis itu Sahih Muslim itu 7 kali. Jadi orang membayangkan membacanya setahun kita ada untung sebutin kitab Sahih Muslim itu kita membacanya setahunan karena ada kesempatan yang lain kita bisa menentukan. Sini disuruh menulis 7 kali, ya 7 kali. Jadi rasa itu kan hampir ada malam itu sebut sedikit aja lagi karena kejar target harus disuruh sampai 7 kali 12.000 hadis. Sekitar 12.000 hadis. Nah sini disuruh menulis sampai 7 butir, ya 7 butir. Karena jangan bahari kalau ada percetakan, ya sangat bahari kalau ada percetakan sama sekali. Dan memang kita amati pekerjaan ulama-ulama kita di zaman bahari, mereka sambil menyelam kayak minum susu itu dalam artian supaya ilmu tetap berkembang. Jadi mereka mengambil upah menulis. Nah zaman bahari mengambil upah menulis itu dapat duit yang lumayan untuk bertahan hidup. Dan rata-rata ulama kita amati mereka seperti itu gawiannya. Nah sini tadi 7 kali. Ngomong ini fotokopian memang benar, tapi gara-gara kenyamanan buku itu harta bacain lagi. Kita tuh benar harta bacain. Zaman bahari yang berharga benar itu harganya mahal. Kemudian menulis pun dapat upah untuk itu. Tapi benar sih merasa ilmunya luar biasa, yang merasa sampai anunya jadi aku termimpi suatu malam, ya sampai termimpi suatu malam. Kemudian dibukakan pintu surga, ya, kemudian aku disuruh masuk, ya oleh anunya tadi, oleh penjaganya tadi, silakan masuk. Nah selangkah sudah aku masukkan kaki itu ke pintu surga, kemudian aku sempat berpaling sedikit, ya ke arah dunia ini dan mengatakan alhamdulillah selesai sudah hidupku, ya selesai sudah kesusahan hidupku. Jadi paksaan saya tak masuk surga kuduran, ya dan mengingat ada lagi gawian, ya habis sebagai tahun gawian sudah tuntas karena akan masuk
di waktu itu tiba-tiba datang seorang laki-laki dan membawa sebuah tunggangan. Kemudian dikira sini tunggangannya gesan sini. Ini gesan apa? Oh kata ini gesan kawan pian si Fulan bin Fulan. Nah setelah mengucapkan kata-kata itu pas terbangun. Ya terbangunlah kali jadi mesti sudah di sini lah. Habis harus hidup pulang, harus hidup di alam nyata pulang, gawian numpuk pulang. Ya pekerjaan numpuk lagi. Tapi kan disawat lawas setelah bangun. Jadi ada yang menghabari lawan sini bahwa kawan sini, ya bahwa kawan sini yang tadi disebut namanya di mimpi tadi si Fulan bin Fulan tadi sedang meninggal dunia. Berarti ada dua kawan masuk surga. Ya seorang gawin habis akan bilang gawin masih ada kesusahan yang menanti di dalam kehidupan tadi. Ya kan ya kan seberitaan orang itu jadi mengalami masa-masa susah yang kayak gitu. Cuma kita untungnya kita ada akhirat yang kita harapkan. Kita ada sesuatu yang luar biasa. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang kafir itu begawi kuyuh juga. Orang kafir itu melakukan susah payah juga di dunia ini sama kita susah payah juga mencari rezeki ya atau yang lainnya. Tapi kita mengharapkan kepada Allah apa yang tidak diharapkan oleh orang-orang kafir. Kita ada ending yang bahagia. Kita ada surga yang dijanjikan untuk kita sahabat-sahabat. Seperti ulama ini kan hibur Tuhan itu sedikit karena kebanyakan tugasnya ya kebanyakan kuyuhan. Nah sekali-kali diberi busyra atau kabar gembira supaya jalani hidup lagi dengan bahagia. Tugas tetap bahagia. Bagian pian mungkin banyak juga yang lebih ini harus itu. Tapi pian kau aja senyum aja, kau aja majelis taklim, kemudian kau aja kuliah itu luar biasa. Itu mantap banget ya. Di luar negeri itu ada yang bunuh dirinya, ya. Bunuh diri kebanyakan masa sudah ada gedung-gedung tinggi langsung bercampur ke sana. Ada yang masuk ke hutan bergantung ke sana. Ya orang yang ada beriman, Dan memang ini diakui juga. Orang-orang Barat itu mengakui bahwa negara muslim yang mayoritasnya muslim itu angka bunuh dirinya sangat-sangat kecil. Ya, sangat-sangat kecil. Tetapi sebuah negara yang kada beragama, meskipun terlihat maju itu angka bunuh dirinya sangat-sangat tinggi. Ya, sangat-sangat tinggi. Kita untuk masalah itu kita menang. Ya untuk masalah itu kita kada jadi seuyuh apapun ya serendah apapun kada sampai bunuh diri. Amun ada lawas sekali aja. Misalnya 5 tahun, 10 tahun hanya ada terdengar orang yang bunuh diri ya, tapi mayoritasnya kan padahal sebenarnya itu bersambut kepalanya ya sebenarnya pusing gitu, ada yang ditanggung ya sebenarnya ada masalah, tapi untungnya agama yang kita yakini, agama yang kita pelajari menyuruh kita untuk tenang, yang menyuruh kita untuk menghadapi ya kemudian mengharap lawan Tuhan ya, dengan surganya yang dijanjikannya. Bahkan ada perkataan Ibnu Qayyim gitu ya, jikalau bukan bala atau masalah yang kita lalui dalam hidup ini, kita tuh bisa berstatus nulis atau berstatus bangkrut di akhirat sana. Jadi sebenarnya kita itu beribadah jalan, cuma sayangnya menyambati orang itu jalan dua, hingga itu kayaknya nilainya itu bakalan bisa lip-likan. Ya ibadah kayak itu, cuma menggibah orang, imbahannya menyambati orang itu transfer sekali, pahalanya itu transfer bangkrut gitu. Nah cuma kayaknya yang membuat masih untung pokoknya di akhirat masalah-masalah yang pian lalui dalam kehidupan tadi itu awet pahalanya tadi namanya kada diambil orang asalkan pian melalui masalah tersebut dengan tenang hati ya, dengan biasa-biasa saja, bahkan dengan bahagia yang pian rasakan dengan masalah tadi, karena itu kena modal yang kada diambil orang. Adapun ibadah terkadang kena bisa diambil orang. Baru merasa paling alim salah itu, merasa paling banyak ibadahnya masalah juga ujung-ujungnya ya. Kemudian menyepelekan orang, menganggap orang di bawah seorang dari segi ibadah itu juga masalah ujungnya. Nah, tapi masalah apa? Kemudian ada cobaan yang kita lalui dalam kehidupan, banyak cobaan, tetapi bisa dilalui dengan baik. Nah, itu yang mengulang kita, timbangan kebaikan kita akan lebih besar daripada keburukan kita. Ini nikmatinya, alhamdulillah. Nah, cuma seperti Islam kada sampai di sana aja. Nah, agama kita itu atau ajaran agama itu kada sampai di situ aja ajarannya. Kalau ketika sudah membuat tenang, sudah kada ada lagi tugas agama kita untuk masalah ketenangan kita sabarataan dituntut agar bisa bahagia dalam menjalani kehidupan.
anfa'uhum linnas. Ya, manusia yang paling bermanfaat, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Ya, berarti bukan sekedar kita tenang, bukan sekedar kita bahagia pribadi kita, diri kita sendiri, tapi Islam minta lebih lagi. Kalau bisa, ya, kalau tidak lebih baik lagi, berusahalah untuk jadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, ya, bagi orang lain. Jadi kita sudah tahu memberi manfaat untuk diri kita, tahu memberi makan diri kita, alhamdulillah. Ya, menjaga kesehatan kita, alhamdulillah. Kalau memberi makan anak bini, memberi manfaat juga itu dengan anak bini kita, alhamdulillah. Kalau berbagi dengan tetangga, ya, bertambah pula nilai baiknya. Kalau orang memberi pengaruh kebaikan untuk RT, alhamdulillah lagi. Kalau lebih luas lagi jangkauannya, maka yang diharapkan akan lebih baik lagi. Yang khairun nas, manusia terbaik. Jadi ada sebuting aja tuh yang kita pelajari dari agama kita. Dia memberi motivasi yang tinggi juga untuk kita sabar tahan. Bahkan seperti innalillahi ibadan khalaqahum li hawaijin nas ala ay halaf alla yu'adzibahum bin nar wa idza kana yaumul qiyamah budi'at lahum manabir min nurin yuhaddisuna Allah wan nasu fil hisab atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau diartikan seperti ini, ini sebuah janji yang luar biasa, dan belum mengira di antara kita bisa minimal niatan untuk menggawi ini, atau sudah ada sekian persen menggawi ini. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba, jadi Allah sudah memiliki hamba-hambanya yang Dia ciptakan untuk liqada'i hawaijin nas. Jadi untuk menyelesaikan atau membantu urusan-urusan manusia lainnya. Jadi dia disetting Tuhan untuk dengan ringan hati membantu orang lain. Jadi orang itu setempat datang lawan sini minta bantuan ini, atau setempat datang minta tolong, lawan sini ringan hati menolong orang lain. Jadi settingnya kita akan mengqadha atau menunaikan hajat manusia lain. Itu syukur sekali. Kalau orang minta tolong lawannya, orang minta bantuan lawannya, atau dia dengan ringan hati menolong orang lain, itu ada khususiat yang diberikan Tuhan atau dapat diamati dengan bahasa. Apa salah satu fadilatnya? Allah bersumpah, ya, Allah bersumpah atas dirinya sendiri kada bakalan menyiksa orang dengan api neraka. Jadi dia akan kada tersentuh api neraka. Jadi kalau pian sangat banyak orang yang minta bantuan pian, berbahagialah, ya, berbahagialah karena Allah seorang bersumpah, berjanji kada bakalan menyiksa pian. Kemudian bila terjadi hari kiamat, orang yang dapat privilege, dapat keutamaan yang luar biasa, akan diletakkan baginya mimbar, dikasih mimbar, dan mimbar tersebut terbuat dari cahaya, saking mulia. Kemudian dia berbicara dengan Tuhan, jadi kepandiran lawan Tuhan. Sedangkan manusia lain wanasu fil hisabi, sedangkan manusia lain masih dalam proses hisab, ya, masih hitung amal kebaikan dan keburukannya. Sedangkan orang ini tadi masuk surga, dalam kata lain bighairi hisab, karena di dunia banyak membantu orang lain, karena tujuan hidupnya setelah dia memberi manfaat untuk dirinya, memberi manfaat untuk keluarganya, kemudian bisa memberi manfaat untuk orang yang sekitar, menolong orang yang memerlukan dan yang lainnya, maka dia dijanjikan masuk surga bighairi hisab, tidak disiksa Tuhan, tidak disentuh api neraka. Orang lain masih abud lagi, orang lain masih was-was masuk surga kadang-kadang, kadang-kadang sudah berdahulu di mimbar yang terbuat dari cahaya dan tanpa hisab. Nah, itu kan semangat agama kita, kan? Jadi selain kita disuruh senang menghadapi dunia ini, bahagia menghadapi semua masalah dalam kehidupan ini, tapi di sisi lain kita disuruh juga membantu orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Itu agama kita tuh yang punya atau banyak sekali yang disuruhnya untuk kita, tapi memang kan sebenarnya orang kawat ini, karena ini khusus untuk beberapa hambanya yang memang diciptakan seperti itu oleh Allah. Adapun untuk masalah bahagia, itu diharapkan di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kita bisa mengatur pikiran kita agar kita tetap bahagia, tetap menghadapi masalah Allah. Kalau kawat lagi bermanfaat untuk orang lain, maka ada janji yang luar biasa, masuk surga juga ini hisab. Ya, di dunia ini pun ya, pas ada masalah hanya lawan aku, ada berbahagia kenapa juga. Pas dia gembira dia akan lupakan pada lawan aku. Tapi sudah ada masalah datang lawan seorang, ya, bila sudah ada masalah
minta bantuan lawan seorang, pas lagi gembira kalau tahu-tahu lawan seorang. Itu sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan kacamata hadis ini, kita lebih diuntungkan sebenarnya. Kita lebih diuntungkan. Karena kalau masalah manusia bahagia, kita menginginkan semuanya bahagia. Semua manusia kita inginkan bahagia. Itulah hati para nabi atau perasaan orang soleh. Mereka ingin semua orang itu hidup bahagia dunia dan akhirat. Kemudian ada yang bermasalah dan datang lawan pihak, itu pun juga kesempatan emas, ya, kesempatan emas untuk dapat fadilah hadis ini. Tapi kalau kita manusia biasa atau settingan kita belum kuat lagi untuk ini, ya tadi kita sayang. Itu pas nyaman untuk tahu orang, ya pas lagi banyak duit kadang merawat-rawat lawan aku, pas sudah ada duit dan hutang kan, ya, atau pindah jadi pura-pura baik kali lawan seorang. Nah, kalau itu kita pandangan kita ke makhluk tadi, ya, kita memang terlihat tadi. Padahal kalau kita lihat ini cara Allah, mungkin biar Allah nih si A ini amalannya sedang-sedang aja, ya, biasa-biasa aja, ya, guring malam, guring banyak guring juga daripada ibadahnya, ya, siang itu ada aja ibadah tapi pas-pasan aja juga. Tapi dikehendaki Tuhan untuk masuk surga bila ini hisab. Nah, caranya banyak yang minta bantu, hanya dapat duit sedikit, sekalinya ada yang perlu, ada yang perlu, itu secara hitungannya akan masuk ke bila ini ada settingannya kayak itu. Ya, jadi bilang karena khawatir duit sedikit, Ustaz, sekalinya ada yang nelpon, ini garing, ya, nah ya pulang mesti harus pulang nih, harus transfer pulang, ya harus transfer pulang. Itu harus diberi kabar gembira juga sebenarnya. Diberi kabar gembira juga untuk sedih. Dunia memang kayak seperti Imam katakan, ya, tetapi di akhirat dia derajatnya sangat tinggi, ya, sangat tinggi. Atau kainannya pulang supaya kita jangan salah paham ya dengan agama kita. Agama kita itu menyuruh kita beraktivitas, menyuruh kita bergaul, hatta walaupun kita tidak punya duit sama sekali atau kita miskin misalnya, teman, kita ada misi modal untuk berusaha, tapi tetap sebenarnya diusaha untuk berusaha. Karena Nabi Daud ujar Nabi Muhammad makan dari amal yadi, ya, dari pekerjaan tangan si bin seorang. Kemudian ada makanan yang lebih afdal daripada hasil kerja sendiri, ya, hasil kerja sendiri itu suruh begawi, asalkan kena begawi yang halal. Bahkan pian yang rajin membaca surah Al-Kahfi, ya, pian akan menebas dalam surah Al-Kahfi tersebut wa amma as-safinatu kanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Itu kalau dibahasakan dengan bahasa kita, ujar Nabi Khidir, kenapa aku membongkar kapal yang semalam yang kita tunggangi semalam wahai Musa, padahal pemilik kapalnya tadi atau orang-orang yang di kapal tadi baik badan memberi tumpangan lawan kita, ya, tetapi harus rusak kapalnya tadi. Alasanku adalah karena di depan sana ada raja yang mencuntan, yang merampas semua kapal yang baik, ya, merampas kapal yang baik. Nah, tapi jadi kita tuh kalau kita orang barat itu belajar Al-Quran, kemudian hendak menyerang, ujarnya masa kapal mewah, ya, kemudian ya wajar aja lah kapal mewah akan dirampas oleh raja. Cuma redaksi Al-Quran itu milik orang miskin. Nah, kalau orang miskin kan tidak mungkin isi kapal, ya, kapal yang akan menarik hati raja untuk merampas. Ini jar orang barat yang kadang-kadang dalam Islam itu ada masalah di ayat ini. Karena kalau orang miskin tidak mungkin berisi kapal, kapalnya mewah dan akan dirampas oleh raja. Nah, itu ulama kita harus memikir otak tuh, menjawab bahkan syubhat ini. Atau orang barat menuduh ada kesalahan dalam teks Al-Quran tadi. Seharusnya ini milik orang kaya, ya, karena kapalnya mewah dan akan dirampas oleh raja karena kapalnya mewah. Kalau orang miskin mana mungkin berisi kapal mewah yang akan dirampas oleh raja. Sekalinya di sana menyimpan rahasia yang luar biasa dari ayat tersebut. Ujar ulama kita, coba amati kata-katanya, amma safinatu fakanat limasakin. Limasakin itu kalau dalam bahasa Arab jamak dari kata miskin. Orang miskin yang miskinun aja, tapi kalau orang-orang miskin masakin, berarti kapal itu milik bersama.
berarti kapal itu adalah milik patungan antara orang miskin yang 1, 2, 3, 4 sampai 10 orang miskin, kemudian bermodal sedikit seorang mereka. Akhirnya terbentuklah kapal yang ganal tadi dan menarik keinginan raja untuk merampas. Dan di sini pun menjadi ulama kita tadi ada syarat yang mendalam dari agama Islam kita, ya, semiskin apapun atau sesusah apapun tidak dianjurkan untuk meminta-minta, tapi malah dianjurkan untuk berusaha. Kadang kau seorangan bakawan berusaha, kadang kau berdua bertiga, kadang kau berempat bertiga berempat, dan akhirnya terkumpul modal berusaha dan berusahalah dengan modal tersebut. Ya, karena dalam agama Islam itu berpangkutan. Dan ini bagi anak-anak dia misalkan yang masih kuliah misalkan, atau yang cita-citanya sangat-sangat tinggi lagi, kemudian dia ada bakat untuk usaha, dianukan aja, ya dikembangkan aja. Yang menarik ini malah belum aja di pondok 15 tahunan, hampir 16 tahunan itu kekanakan itu kalau mama abahnya pengusaha itu kita ngalih mulai jadi ustad. Kenapa? Ini memang darahnya darah pengusaha, ya darahnya pengusaha. Tapi minimal dia tahu lah cara berusaha itu kayak apa, ya dalam Islam itu kayak apa. Jadi meskipun orangnya pintar, ya meskipun orangnya ranking juga di kelas, tapi memang darahnya itu darah pengusaha, mama abahnya itu memang bisnis. Hanya kan secara otomatis dia lagi di pembisnis juga, ya ada pembisnis juga kali. Tetapi Islam apakah melarangnya itu? Islam menyuruh, silakan. Ada orang yang harus ngambil posisi di bidang sana, ada orang yang harus bekerja di sini, ada orang yang ambil posisi di sini, ya, itu dianjurkan. Dan semalam ketujuh lagi ulangi ini tadi, jalur agama Islam itu menyarankan, ya, secara isyarat di surah Al-Kahfi itu meskipun sedikit saja duitnya karena miskin, tetap bergawi dengan cara berkumpulan satu sama lain hingga terjadi usaha. Nah, bahkan di Mesir sana beberapa tahun yang lalu sudah menyatakan belum sampai tadi disahkan. Bahkan di Mesir sana ada seorang insinyur yang tidak bahasa kitanya tidak mendalami ilmu agama, tidak kuliah jurusan agama, tapi kuliahnya jurusan saja, di jurusan umum saja, ya di jurusan umum saja. Tamat kuliah, bekal beliau untuk melamar sini mungkin karena kawan, melamar sini karena kawan ahli usaha, hingga hendak berusaha seorang aja, tetapi modal seorangan kada cukup, yang modal seorang kada cukup tadi. Nah, mungkin inspirasinya dari surah Al-Kahfi tadi, Sidin membawai kawan-kawan yang kuliah lawan Sidin, membawai kawan-kawan kuliah lawan Sidin. Akhirnya terkumpullah bersembilan, ya, sembilan orang, dan masing-masing bahasa kitanya menguras tabungan. Ya, Sidin menjual galang bini Sidin, ya, untuk diputar sebagai usaha. Akhirnya kawan membuat PT lah, kalau bahasa PT kecil-kecilan, 9 orang kan. Nah, tetapi di sini yang menariknya kalau orang itu meskipun ada belajar khusus agama, tetapi orangnya suka dengan agama Islam atau rajin aja ke majelis taklimnya. Nah, Sidin menyarankan lawan kawan-kawan Sidin, kita ini aja, ini 9, kita modal sekian sama. Nanti berarti akan dibagi 9 hasilnya kan, hasilnya akan dibagi 9. Kita anukan aja 10, kita jadikan 10. Itu siapa yang satunya? Ya, siapa yang satunya? Dan kita atas namakan Allahnya. Jadi mereka melibatkan Allah dalam bisnis tadi. 10 pemiliknya, tetapi salah satunya adalah Allah, catatannya adalah Allah. Jadi nanti hasilnya yang akan dibagi 10, dan 10 yang tadi yang 9 masing-masing orangnya, tapi yang 10-nya tadi adalah Allah. Nanti niatannya akan disedekahkan atau akan diberikan untuk kepentingan umum. Dan pemulaan itu mengingat kisahnya itu beternak ayam. Di Mesir itu kan harus di Indonesia ini yang mana itu ada berizin, langsung ada berizin lomba gawe pemerintah model oke aja. Kalau di Mesir itu udah oke, pengajian ini bersertifikat dari pemerintah. Kita ada kalau di Mesir itu. Jadi orang Mesir itu kalau melihat ini pengajian akbar, jalan tutupnya bingung, kok bisa kayak itu? Di Mesir ada, diterapi pemerintah itu kayak mengawasi. Jadi usaha itu pun harus ada izinnya, sekecil apapun usahanya harus ada izinnya, ya, izinnya tadi. Kalau kita kan harus kalau kita menggunakan aja bisa hanya ulah izin. Nah, sih tadi harus izin kayak tadi. Betul ayam dan banyak sih.
mulai banyak. Dan ampun Tuhan tadi kayak apa? Nah, karena si bisnismen ampun Tuhan tadi selain disedekahkan diputar lagi, akhirnya bukan sekedar peternak ayam aja, masuk ke bisnis lain, ya, pertanian, kemudian sampai akhirnya kalau dia akan puluhan tahun namanya ini, si Din tadi itu merasa cukup sudah, ya bahasa kitanya merasa cukup, aku biar aja perusahaan ini seberataan atas nama Allah saja. Nah, perusahaan yang kita kelola seberataan atas nama Allah saja. Kemudian aku hanya sekedar begawi lawan perusahaan milik Allah ini tadi aja. Kemudian hasilnya semuanya diputar, ada membangun rumah sakit, ada membangun kampus, bahkan ada membangun rel kereta api di sana. Bahkan daerah yang tadinya kada diperhitungkan karena dianggap kada bergerak ekonominya, gara-gara sidin tadi bergerak ekonomi di sana. Kemudiannya ada gangguan dan lain sebagainya. Dan ringkas ceritanya sebagai kabar gembira untuk orang yang seperti ini, dan juga untuk motivasi kita sebagai anak cucuan juga termotivasi untuk berusaha seperti ini. Beliau pas wafat itu diantarkan oleh penjenengannya yang mengantarkan jenazah tersebut sampai diperkirakan kota Kairo 500.000 orang yang mengantarkan jenazah sendiri untuk masuk ke liang lahat. Padahal orangnya backgroundnya kada agama, ya backgroundnya kada agama. Dan perlu diingat juga di Mesir itu banyak ulama-ulama besar. Itu kalau dihitung jari yang diantar sampai 500 ribuan orang itu hanya kalau dihitung jari. Kecuali ulama besar sekali yang dunia ilmunya bisa diantar sampai 500.000. Jadi kadang pengusaha, bisnismen cuma niatan sendiri tadi yang bermanfaat untuk orang yang di sekitar, memberi manfaat untuk kampung yang tadinya terpencil, akhirnya ada rumah sakitnya, ada kampusnya, ada kereta apinya, menunjuk saya dari hasil usaha yang pemulaan tadi sendiri ada pemodal, ada banyak modalnya, harus berkawan dulu, ya harus mencari kawan yang tahu bermodal, kemudian dengan kejujuran, dengan ketulusan dan memang ikhlas juga mencari keridhaan Allah dan berdasarkan atas nama Allah. Belum tertarik untuk menyampaikan ini karena yakin anak-anaknya itu ada yang bakatnya untuk menjadi bisnismen, atau cucu dia itu ada yang bakatnya untuk itu. Dan alangkah bagusnya kalau meniru orang-orang yang baik seperti ini. Jadi kalau ada niatan nak menipu orang, pasti ada niatan karena Allah ada ikut di saham itu nama Allah, dan niatannya tujuannya untuk kebaikan umat manusia. Agama kita seperti itu. Jadi agama yang sekedar menyuruh kita bahagia aja, bukan. Dia ada lagi tugas. Jadi kita menjadi khalifah di muka bumi. Kita disuruh bermanfaat, kita disuruh bisa membantu orang dan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dan janjinya pun kada tanggung-tanggung. Ya, janjinya masuk surga bighairi hisab. Nah, memang boleh disuruh bertasbih, baca Al-Quran, kita disuruh banyakin juga, rajin ibadah, disuruh banyakin juga. Tapi di sisi lain ada